Oke, setelah kita rangkum sedikit materi dari prinsip hingga tadi ada analisis dan interpretasi data surveillance, sekarang kita masuk ke latihan soal buat persiapan UTS, biar makin lancar nanti UTS-nya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Yang pertama adalah surveillance merupakan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data yang dilakukan secara terus-menerus untuk keperluan kesehatan masyarakat. Manfaat dari adanya sistem surveillance penyakit sebagai berikut, kecuali A, B, C, atau D. Oke, kira-kira udah ada jawabannya? Ini sekalian langsung kita bahas. Jawabannya adalah E, penentuan identifikasi masalah suatu penyakit. Karena yang ditanya kecuali, jadi kita pilih yang bukan manfaat. Nah, manfaat dari sebuah surveillance tadi udah diringkas sedikit sebelumnya. Ada estimasi masalah kesehatan dan besar masalah, memotret perjalanan suatu penyakit, mendeteksi wabah atau KLB, mendokumentasi distribusi atau penyebaran dari masalah kesehatan, memfasilitasi penelitian epidemiologi dan laboratorium, uji hipotesis, hingga perencanaan. Jadi tadi jawabannya adalah E. Karena yang bukan adalah penentuan identifikasi masalah suatu penyakit. Nomor 2. Agar sebuah surveillance dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu proses perencanaan terarah untuk sistem ini. Dalam penetapan prioritas masalah kesehatan untuk program surveillance, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan, yaitu A, B, C, D, atau E. Oke, jawabannya adalah B, frekuensi dan efektivitas dari surveillance. Dalam proses penetapan tujuan untuk membangun suatu sistem surveillance yang baru, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti tadi ada frekuensi, severitas, preventabilitas, biaya langsung tidak langsung, komunikabilitas dengan publik, isu yang muncul, dan proses konsensus. Makanya tadi jawabannya adalah frekuensi dan efektivitas dari surveillance. Yang ketiga, berikut langkah-langkah dalam perencanaan program surveillance kesehatan, kecuali A, B, C, D, atau E. Dan jawabannya adalah E, penetapan teknologi yang akan digunakan. Dalam proses penyelenggaraan suatu sistem surveillance, tadi ada 8 tahapan. Dari penentuan tujuan, mendefinisikan kasus, membuat sistem pengumpulan data, hingga menentukan metode evaluasi. Sehingga yang bukan langkah dalam perencanaan program surveillance adalah penetapan teknologi yang akan digunakan. Lanjut nomor 4. Perencanaan suatu surveillance tidak terlepas dari langkah definisi kasus. Definisi kasus merupakan sebuah kriteria standar dalam penentuan seseorang mengidap suatu penyakit atau tidak. Berikut yang termasuk unsur-unsur dalam penentuan suatu definisi kasus adalah A, B, C, D, atau E, dan jawabannya adalah A, gambaran epidemiologi penyakit. Menurut Lee, tahun 2010, dalam mendefinisikan kasus, terdapat unsur yang perlu diperhatikan. Tadi ada gambaran epidemiologi penyakit, kategori diagnosis, baik itu diagnosis klinis maupun laboratoris umum, tingkat spesifisitas dan sensitivitas yang sebaiknya tinggi, maupun kriteria waktu tempat orang. Jadi jawabannya A. Lanjut nomor 5. Sistem surveillance terdapat dua jenis,
yaitu surveillance aktif dan pasif. Berikut pernyataan yang benar mengenai perbedaan surveillance aktif dan pasif, kecuali berarti yang salah. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau D? Oke, dan jawabannya adalah D. Surveillance aktif memiliki biaya operasional yang lebih murah dibandingkan pasif. Itu salah, karena surveillance aktif justru malah memiliki biaya operasional yang lebih besar. Karena surveillance aktif membutuhkan penelitian langsung. Meneliti langsung, mencari datanya langsung. Nah, ini perbedaannya antara kelebihan, kekurangan, surveillance aktif, dan pasif. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Penyelenggaraan surveillance kesehatan sebuah negara dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai pemerintah memiliki wewenang dalam menjalankan suatu surveillance kesehatan sebagai berikut. Kecuali, ini salah satu soal yang bentuknya regulasi. Saya lanjut aja, kita lihat jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Berikut merupakan isi dari peraturan pemerintah mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan suatu surveillance kesehatan. Tadi ada UU Nomor 36 Tahun 2009, Perpres Nomor 72 Tahun 2012, Permenkes Nomor 45 Tahun 2014. Dan untuk yang UU Nomor 37 Tahun 2008 itu bukan merupakan undang-undang yang menjelaskan surveillance kesehatan. Kenapa? Karena undang-undang tersebut menjelaskan tentang peran ombudsman yang mana nggak ada kaitannya sama sekali terhadap surveillance kesehatan. Sedangkan kalau untuk Permenkes nomor 18 tahun 2021 ini mengenai penyelenggaraan vaksinasi terhadap untuk menanggulangi COVID-19. Oke, selanjutnya nomor 7. Uji coba lapangan menjadi salah satu tahapan dalam pengembangan sistem surveillance. Uji coba lapangan perlu dilakukan dikarenakan beberapa alasan berikut, yaitu A, B, C, D, E, F. Jawabannya adalah A. Menemukan masalah pada sistem pengumpulan data dan prosedur dari aliran data berjalan. Nah, uji coba lapangan ini merupakan salah satu tahap yang krusial. Kenapa? Karena dari uji coba lapangan, kita dapat menemukan masalah pada sistem pengumpulan data dan prosedur dari aliran data yang berjalan. Jadi sebelum kita benar-benar turun langsung ke lapangan, kita udah tahu ternyata masalah yang kira-kira ada nantinya. Lalu mencegah terjadinya perubahan setelah sistem dijalankan, menunjukkan bagaimana suatu informasi siap ditransfer, mengidentifikasi masalah dalam hal spesifik, mengoreksi masalah dengan sistem pengumpulan data sebelum pelaksanaan, serta mengidentifikasi metode yang cocok. Sehingga tadi jawabannya adalah A. Nomor 8. Tenaga kesehatan berperan dalam proses surveillance suatu penyakit. Salah satunya adalah database designer. Berikut peran tenaga kesehatan sebagai database designer adalah A, B, C, D, atau E. Dan jawabannya adalah D. Menerjemahkan persyaratan data ke dalam implementasi fisik menggunakan teknologi manajemen basis data standar yang tersedia. Nah, ini merupakan peran tenaga kesehatan dari data manager, database administrator,
modeler, desainer, dan geospasial serta pengolahan data. Oke, kita lanjut nomor 9. Jenis data yang dapat digunakan sebagai sumber data suatu surveillance adalah sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan. Yang E, laporan uji lapangan. Menurut buku Principle of Public Health Surveillance, terdapat 3 sumber data yang dapat digunakan, yaitu dari individu, penyedia layanan kesehatan, dan organisasi lain. Statistik vital merupakan data yang berhubungan dengan kejadian vital seperti kematian, kelahiran, kehamilan, dan lain-lain. Statistik vital jadi dikelola dari organisasi pemerintah lainnya sehingga termasuk dalam data dari organisasi lain. Jadi tadi jawabannya adalah P, laporan uji lapangan. Karena A, B, C, D betul. Nomor 10, sistem komputerisasi pada surveillance kesehatan menjadi suatu cara baru dalam bidang surveillance. Namun, sistem komputerisasi memiliki kelemahan dibandingkan dengan sistem surveillance berbasis kertas. Pernyataan berikut yang benar mengenai kelemahan sistem surveillance berbasis komputer adalah yang B. Biaya pengembangan sistem surveillance berbasis komputer lebih mahal dibandingkan dengan surveillance berbasis kertas, karena kita memerlukan teknologi baru. Dan kelemahannya diantaranya kesulitan untuk berbagai file karena format file maupun ketersediaan jaringan maupun akses untuk berbagi file dengan orang yang lain, kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi, bahaya cybercrime, serta biaya pengembangan yang mahal. Jadi tadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, yaitu nomor 11. Pemerintah daerah maupun pusat berhak melakukan kegiatan surveillance kesehatan di suatu negara. Namun, pihak swasta tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan surveillance penyakit. Penyebab pihak swasta tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan surveillance adalah sebagai berikut. A, B, C, D, atau E. Kita lihat jawabannya adalah B, bahaya privatisasi dan konflik kepentingan. Karena tadi untuk surveillance kesehatan sudah dicantumkan juga dalam regulasi sebelumnya bahwa hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Dan kegiatan surveillance penyakit tidak dapat dilakukan pihak swasta karena swasta tidak mempunyai wewenang melakukan surveillance kesehatan, bahaya privatisasi dan konflik kepentingan, serta rentan terhadap penyalahgunaan data surveillance. Selanjutnya, statistik vital merupakan data yang bermanfaat untuk mengetahui status kesehatan pada beberapa populasi. Kualitas statistik vital dipengaruhi oleh 6 faktor. Berikut ini yang termasuk dalam faktor tersebut adalah jawabannya adalah C. Akurasi data demografi dan medis yang tersedia dalam sertifikat. Kenapa? Karena kualitas statistik vital dipengaruhi oleh 6 faktor, diantaranya kelengkapan registrasi, relevansi kegunaan kategori untuk penyakit, akurasi data demografi dan medis yang tersedia dalam sertifikat, translasi dari informasi ke dalam data yang terkomputerisasi, pengkodean dan pengkategorisasian yang sesuai, serta akurasi dan estimasi populasi atau denominator lain. Jadi benar ya jawabannya C. Selanjutnya adalah nomor 13. Data yang didapatkan pada proses surveillance dapat disebarluaskan melalui diseminasi informasi kepada orang yang perlu mendapatkan informasi tersebut. Komponen kunci dalam proses diseminasi informasi tersebut, kecuali
A. Media, B. Audience, C. Respons, D. Penilaian proses, dan E. Waktu penyampaian. Jawabannya adalah E. Waktu penyampaian. Tadi kita udah bahas di ulasan sedikit sebelumnya mengenai media apa yang digunakan dalam diseminasi, lalu audiensnya siapa saja, responsnya bagaimana, serta penilaian proses melalui evaluasi, proses evaluasinya. Lanjut nomor 14, untuk membandingkan antara populasi satu dan lainnya, dapat digunakan rates yang terstandarisasi. Rates terstandarisasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari rate terstandarisasi adalah A. Mengetahui pola dan hubungan antar variabel. B. Dapat mengontrol variabel perancu. C. Mengaburkan perbedaan. D. Mempermudah filter yang digunakan untuk perbandingan. Dan E. Lebih tersedia pada kelompok tertentu. Dan jawabannya adalah C. Mengaburkan perbedaan. Nah, ini ada kelebihan kekurangan dari standardized rate ya. Oke, selanjutnya nomor 15. Keterbatasan dalam pelaporan sering terjadi. Salah satunya adalah laporan yang tidak lengkap sehingga mempengaruhi surveillance. Faktor yang menyebabkan terjadinya laporan tidak lengkap pada sistem pelaporan sebagai berikut, kecuali A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah D, teknologi yang memadai dalam pelaporan. Faktor yang berkontribusi menyebabkan pelaporan tidak lengkap di antaranya penyembunyian kasus karena cacat sosialisasi, atau bisa disebut dengan underreporting, ketidakcukupan pengetahuan dalam definisi kasus, keragaman dan keterampilan dalam mendiagnosis kasus, prioritas untuk kegiatan pelaporan masih rendah, dan terjadi adanya perubahan prosedur. Jadi jawabannya benar ya, B. Oke, lanjut. Tindakan surveillance kesehatan masyarakat telah dilakukan pertama kali sekitar tahun 1300-an saat terjadi wabah. Tadi sudah dibahas sedikit mengenai sejarah di tahun 1300-an. Itu ada wabah apa? Ada wabah pes yang terjadi di Eropa Barat yang kita kenal sebagai Black Death. Selanjutnya adalah nomor 17. Tokoh pencetus surveillance modern yang dikenal dalam melakukan pengumpulan data statistik vital, evaluasi data, dan juga pelaporan data adalah siapa? William Farr. Beliau diakui sebagai tokoh surveillance modern, sebagai pengawas Departemen Statistik Kantor Panitera Jenderal Inggris dan Wales selama tahun 1839 hingga 1879. Beliau memusatkan usahanya pada pengumpulan data statistik vital, evaluasi data tersebut, dan pelaporan data baik kepada otoritas kesehatan maupun masyarakat umum. Nomor 18. Kantor Statistik Vital Nasional di Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melaporkan morbiditas dalam laporan kesehatan masyarakat. Kemudian pada tahun 1952, data kematian ditambahkan ke publikasi laporan kesehatan masyarakat menjadi cikal bakal Morbidity and Mortality Weekly Report. Menjadi sejarah singkatnya, di AS, semua negara bagian belum mulai berpartisipasi dalam pelaporan morbiditas nasional hingga tahun 1925. Kemudian, sebuah survei kesehatan nasional ini pertama kali dilakukan pada tahun 1935. Setelah
United States Public Health Service tahun 1948 mempelajari revisi prosedur pelaporan morbiditas, Kantor Statistik Vital Nasional mulai bertanggung jawab dalam melaporkan morbiditas. Dan pada tahun 1949, statistik mingguan yang telah muncul selama bertahun-tahun dalam laporan kesehatan masyarakat mulai diterbitkan oleh Kantor Statistik Vital Nasional. Dan pada tahun 1952, data kematian mulai ditambahkan ke publikasi yang merupakan cikal bakal dari MMWR atau Morbidity and Mortality Weekly Report. Dan sejak tahun 1991, tanggung jawab atas publikasi ini dialihkan oleh CDC. Oke, selanjutnya nomor 19. Laporan Shattuck pada tahun 1850 dari Massachusetts Sanitary Commissions menghubungkan kematian ibu dan bayi, serta penyakit menular dengan kondisi kehidupan. Kenapa? Karena ini sejarah singkat tadi. Laporan Shattuck pada tahun 1850 dari NSC adalah publikasi penting yang menghubungkan kematian bayi dan ibu penyakit menular dengan kondisi kehidupan. Selain itu, beliau juga merekomendasikan sensus desenial atau 10 tahun, standarisasi nomenklatur penyebab penyakit dan kematian, serta pengumpulan data kesehatan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga tingkat sosial ekonomi. Ia menerapkan konsep-konsep ini untuk program kegiatan di bidang imunisasi, kesehatan sekolah, merokok, serta penyalahgunaan alkohol, dan memperkenalkan konsep-konsep terkait ke dalam pengajaran preventive medicine. Selanjutnya, nomor 20. Pada tahun 1680, von Leibniz menyerukan pembentukan Dewan Kesehatan dan penerapan analisis numerik dalam statistik kematian untuk A. Perencanaan kesehatan, B. Pembentukan kebijakan kesehatan, C. Laporan kematian, D. Mendeteksi wabah, dan E. Menggambarkan sebaran penyakit. Oke, kita lihat jawabannya adalah B. Pembentukan kebijakan kesehatan. Analisis data surveillance ditelusuri hingga abad ke-17, dan pada tahun 1680-an, Gottfried Wilhelm von Leibniz menyerukan pembentukan Dewan Kesehatan dan penerapan analisis dalam statistik kematian untuk perencanaan kesehatan. Jadi jawabannya benar ya, B. Nomor 21. Penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan sinyal adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau wilayah disebut sebagai surveillance aktif, pasif, terbatas, epidemiologi khusus, atau sentinel. Jawabannya adalah sentinel. Nah, ini berdasarkan Kemenkes RI tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi kesehatan. Jadi lengkap, baik itu surveillance epidemiologi rutin terpadu, epidemiologi khusus, sentinel, aktif maupun pasif. Lanjut nomor 22. Pengembangan yang cermat dalam uji lapangan dari sistem surveillance penting dilakukan untuk memfasilitasi penerapan sistem yang layak dan untuk meminimalkan perubahan karena sistem diimplementasikan dalam skala luas. Berikut adalah elemen-elemen dalam uji lapangan, kecuali struktur data, tipe data, sumber data, metode pengumpulan data, atau prosedur penanganan data. Jawabannya adalah A, struktur data. Elemen pengujian di lapangan diantaranya ada tipe data, sumber data, metode pengumpulannya, serta prosedur penanganan data, sehingga yang bukan adalah struktur data.
Selanjutnya, instrumen pengumpulan data harus menggunakan format komputerisasi yang diakui secara umum, sehingga instrumen tersebut dapat memfasilitasi analisis dan perbandingan dengan data yang dikumpulkan dalam sistem lain. Proses ini disebut dengan diseminasi, standarisasi, uji lapangan, interpretasi, atau analisis data. Oke, kita lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah standarisasi. Instrumen pengumpulan data harus menggunakan format terkomputerisasi yang diakui secara umum dengan melakukan standarisasi. Sehingga setiap elemen data dapat memfasilitasi analisis dan perbandingan dengan data yang dikumpulkan dalam sistem lain, misalnya sensus dan data surveillance lainnya. Nomor 24. Sistem surveillance dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi spesifik seperti insidens atau prevalensi penyakit, hubungan antara penyakit dan pajanan spesifik, atau efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Pembuatan sistem surveillance baru dapat dipertimbangkan ketika A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah E. Sistem surveillance yang ada tidak dapat menjawab kebutuhan informasi baru. Karena pembuatan sistem surveillance yang baru itu baru dapat dipertimbangkan ketika sistem yang ada tidak dapat menjawab kebutuhan informasi baru. Sebuah sistem baru mungkin diperlukan ketika terdapat critical public questions yang perlu untuk dijawab, ataupun saat sistem informasi kesehatan lainnya tidak memiliki data yang memadai untuk menjawab pertanyaan spesifik. Jadi tadi benar ya, jawabannya E. Selanjutnya, pada tahun 1878 dimulai pelaporan penyakit untuk mengumpulkan data morbiditas yang digunakan dalam tindak karantina. Berikut yang bukan merupakan penyakit yang wajib dilaporkan adalah kolera, campak, cacar, yellow fever, pes. Itu adalah campak. Kegiatan pelaporan secara sistematis di Amerika Serikat itu kan baru dimulai tahun 1874. Kemudian baru di tahun 1878, Kongres memberi wewenang pada Public Health Service untuk mengumpulkan data morbiditas dalam tindakan karantina terhadap penyakit kolera, cacar, wabah, dan yellow fever. Ini maksudnya wabah pes ya. Ini wabah pes. Lalu selanjutnya nomor 26. Orang dengan satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19 didefinisikan sebagai kasus suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, atau distal. Jawabannya adalah suspek. Karena salah satu kriteria suspek adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya nomor 27. Dalam surveillance, jenis kegagalan pasar yang paling penting adalah yang menciptakan eksternalitas positif atau negatif. Salah satu contoh eksternalitas positif dalam kesehatan masyarakat adalah ini yang paling mungkin adalah herd immunity, karena yang ditanya adalah eksternalitas positif, yang lainnya kan negatif. Eksternalitas ini mengacu pada biaya atau keuntungan yang berada di lingkup di luar ruang lingkup transaksi pasar. Nah, untuk yang positif ini,
situasinya di mana keuntungan atau manfaat bagi orang lain diciptakan oleh konsumsi barang individu. Nah, tadi contohnya positif adalah herd immunity, di mana herd immunity adalah perlindungan tambahan pada individu yang tidak divaksinasi jika sebagian besar populasinya telah divaksin atau telah kebal terhadap infeksi. Seperti itu. Selanjutnya nomor 28. Berikut yang tidak termasuk dalam proses pengelolaan data surveillance adalah pengelolaan data, pengumpulan data, penyimpanan data, diseminasi data, analisis data, atau pelaporan data. Dan jawabannya adalah diseminasi data. Proses pengelolaan data surveillance dibagi jadi 3, yaitu pengumpulan data, pemrosesan dan penyimpanan data, serta analisis dan pelaporan data. Nomor 29. Dahulu, data surveillance dikelola dengan sistem berbasis kertas atau paper-based dengan formulir pengambilan data. Berikut yang termasuk kelemahan dari sistem pengumpulan data berbasis kertas adalah yang paling mungkin adalah jawabannya C. Lambat untuk dianalisa dalam membantu tindakan mendesak karena sistemnya masih menggunakan paper. Selain lambat untuk dianalisa, sulit disimpan karena banyak memakan ruang, sifat arsip kertas cenderung memburuk, dan risiko kehilangan data jika tidak dilindungi. Oke, nomor terakhir yaitu nomor 30. Aktivitas manusia yang sistematis dalam mengumpulkan dan memproses data surveillance disebut dengan data flow, workflow, information flow, flowchart, atau collection flow. Dan jawabannya adalah workflow. Workflow mengacu pada aktivitas manusia yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data surveillance. Data yang diambil oleh tenaga kesehatan mencerminkan aktivitas spesifik atau tindakan mengenai pekerjaan yang dilakukan. Oke, ini udah jadi soal yang terakhir dan tadi kita juga udah mengulas sedikit materi persiapan UAS dari topik pertama hingga topik analisis data dan interpretasi data. Mungkin sekian itu aja dari aku. Semoga semuanya dipermudah dalam menjalankan ujian tengah semester ini. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang digunakan.